Halo teman-teman Red Project, channel ini akan sharing konten-konten tentang pengetahuan dalam bisnis dan investasi seperti saham, reksadana, obligasi, surat utang negara, deposito, trading, dan juga sharing mengenai usaha lainnya. Jika kalian ingin lebih banyak video bisnis dan investasi, klik like dan komen. Serta terus up to date klik tombol subscribe dan lonceng agar setiap ada video baru kalian dapat notifikasi. Share ya setiap video kami untuk terus memberikan konten-konten yang menarik dan bermanfaat lainnya. Halo, apa kabar dulur-dulur Rat Project? Kali ini kita akan membahas terkait deposito. Jadi, deposito adalah sebuah produk simpanan sejenis investasi sederhana dari bank yang menjanjikan suku bunga tetap dengan jangka waktu tertentu. Nah, sebagai ganti dari tingkat bunga yang tinggi, dalam jangka waktu tertentu, pemilik deposito sepakat untuk tidak menarik uang yang didepositokan. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah terkait keuntungan dari deposito. Jadi, yang pertama adalah mendapatkan bunga yang cukup besar. Jadi, keuntungan deposit yaitu mendapatkan bunga yang besar dibanding dengan kita menabung biasa. Pihak bank akan menentukan bunga dari uang kita per triwulan atau per tahun tergantung lama kita deposit. Yang kedua, keamanan uang terjamin. Jadi, dengan Anda membuka rekening deposito, maka Anda akan menyimpan uang Anda di bank. Ketika uang sudah disimpan di bank, maka keamanan akan uang kita juga terjamin. Berbeda ketika kita menyimpan uang di rumah, karena kita tidak tahu kapan akan terjadi tindak kriminalitas. Nah, keuntungan yang ketiga yaitu risiko yang sangat kecil. Kenapa? Jadi, jika Anda tidak suka dengan risiko, maka deposit ini adalah pilihan yang tepat. Karena jika gunakan uang kita sebagai modal usaha, bisa saja kita mengalami kerugian. Namun, dengan deposito ini, risiko yang akan diperoleh cukup rendah atau bahkan tidak sama sekali. Nah, yang keempat adalah akses bunga mudah. Maksudnya adalah bunga dari deposito dapat kita akses secara mudah. Hasil bunga dari deposito dapat kita cairkan secara tunai dalam jangka waktu tertentu. Selain dicairkan secara tunai, bunga bisa ditransfer atau disetorkan ke rekening kita. Namun, jika kita ingin menginvestasikan lagi, maka dengan sistem otomatis rollover, jika dihitung bunganya akan bertambah besar karena kemungkinan terjadi bunga majemuk. Nah, yang kelima atau yang terakhir, keuntungan dari deposito yaitu salah satu investasi yang menguntungkan. Nah, maksudnya adalah investasi uang yang paling menguntungkan adalah dengan deposito, karena kita tidak takut mengalami kerugian. Segala kerugian akan dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Berbeda jika Anda ingin investasi di bisnis atau saham, Anda akan berpotensi mengalami kerugian yang besar. Nah, oke teman-teman, kali ini kita akan membahas terkait kelemahan dari deposito. Selain keuntungan, deposito juga memiliki kelemahan. Yang pertama yaitu keuntungan relatif kecil. Deposito masih memiliki keuntungan yang kecil dibanding dengan produk investasi lainnya, karena laba yang didapatkan tak sebanding dengan uang yang didepositokan. Contoh, kita deposito 10 juta, kita hanya mendapat bunga 5-6% saja. Sehingga dari modal uang deposito 10 juta, kita hanya bisa memperoleh laba sebesar 200.000. Itu pun belum dipotong pajak dan biaya administrasi lainnya. Berbeda dengan kita investasi saham yang keuntungannya cukup besar. Nah, kelemahan deposito yang kedua adalah terkena dampak inflasi. Maksudnya, perlu diingat, setiap tahun inflasi terjadi, sehingga nilai uang yang kita depositokan sekarang akan mengalami penurunan nilainya. Hal ini disebabkan karena harga bahan pokok yang semakin hari semakin meningkat, sehingga
Ketika deposit hari 10 juta, maka nilai uang 10 juta pada 2 tahun yang akan datang tidak akan sama dengan sekarang. Nah, kelemahan deposito yang ketiga yaitu dikenai biaya pajak. Maksudnya, deposito ini termasuk ke dalam pajak penghasilan atau PPh, sehingga wajib membayar pajak tiap tahunnya. Biaya pajak PPh ini lumayan besar, yaitu sekitar 20%, sehingga kita yang mendapat bunga tidak begitu besar akan dipotong untuk membayar pajak juga. Nah, kelemahan deposito yang keempat yaitu ada biaya penalti. Maksudnya, selain pajak, ada juga yang namanya biaya penalti. Biaya penalti ini dikenakan jika kita menarik deposit kita sebelum tanggal jatuh tempo. Yang terakhir atau kelemahan deposito yang kelima yaitu nilai investasi tidak bertambah. Maksudnya, ketika kita memutuskan untuk mendepositkan uang, maka kita tidak ada cara apapun yang bisa meningkatkan nilai dari investasi kita. Hal ini disebabkan karena kita tidak terlibat dalam pengelolaan uangnya. Jadi, kita tidak bisa menargetkan adanya tambahan dana untuk investasi selain dari bunga yang diberikan oleh bank. Nah, kali ini kita akan membahas terkait perbedaan deposito dengan tabungan yang akan kita review dari berbagai segi. Yang pertama dari segi bunga. Bunga yang diberikan di deposito lebih besar dibanding dengan bunga yang diberikan pada tabungan. Sehingga jika kita ingin memilih bunga, lebih baik mendepositokan uang. Contohnya, ketika kita menyimpan uang dalam tabungan, biasanya kita mendapat bunga di bawah 1%. Sedangkan di deposito, bunganya bisa mencapai 7%, sehingga keuntungan di deposito lebih besar dibanding dengan tabungan biasa. Yang kedua, biaya administrasi. Selanjutnya, pada tabungan biasa, bunga yang didapatkan dari bank akan dipakai untuk biaya administrasi bank. Biasanya akan otomatis diambil setiap bulannya. Namun, ketika di deposito, kita tidak dikenakan biaya administrasi, tetapi kita dikenakan wajib pajak penghasilan tiap tahunnya. Yang ketiga, dari segi waktu penarikan. Pada deposito, kita tidak bisa menarik uang kita sebelum jatuh tempo yang telah ditentukan sebelumnya. Namun, pada tabungan, kita dapat menarik uang kita kapan saja saat kita mau. Untuk menabung deposito, perlu memperhatikan hal ini, karena jika kita butuh uang, maka kita tidak bisa mencairkannya, apalagi kita membutuhkan uang yang mendadak, atau bisa saja mencairkannya tetapi terkena penalti. Yang keempat, dari segi jenis produk. Jika dilihat dari segi produk layanan, deposito merupakan jenis produk investasi, sedangkan tabungan merupakan simpanan biasa. Tentu, jika investasi perlu jangka waktu tertentu, baru uang kita bisa kita ambil. Deposito sama halnya dengan produk investasi lainnya, seperti saham, properti, reksadana. Namun, deposito adalah salah satu investasi yang dimiliki risiko kerugian yang paling kecil. Yang terakhir adalah dari segi buku tabungan. Jika Anda menabung, Anda akan memperoleh buku tabungan dan ATM. Namun, di deposito, Anda akan memperoleh biljet deposito. Biljet deposito ini adalah bukti bahwa Anda pemilik dari uang yang didepositokan. Nah, mungkin sampai sini sudah sedikit paham terkait deposito. Nah, kali ini kita akan membahas terkait bagaimana cara kerja deposito. Dalam deposito, salah satu karakteristiknya ialah uang tidak bisa ditarik selama jangka waktu tertentu. Ketika Anda berinvestasi dalam deposito, Anda biasanya memiliki pilihan tenor atau jangka waktu, misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, bahkan sampai 2 tahun. Tiap jangka waktu disertai suku bunga yang telah ditentukan. Bank biasanya mencantumkan suku bunga deposito dalam tabel yang mirip tabel berikut. Ini adalah contoh bunga deposito Bank Rakyat Indonesia atau BRI per 25 Oktober 2019, dan
Ini kita ambil dari sumber kontan.co.id. Ini dari tenor 1 bulan, suku bunga per tahunnya 5,6%. Dan tenor 3 bulan, suku bunga per tahunnya 5,9%, begitu pula seterusnya. Angka di atas bisa saja berbeda di tiap bank, namun sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia untuk memangkas suku bunga, angka paling besar untuk bunga deposito adalah 6,9% yang berasal dari Bank ICBC. Tabel di atas menunjukkan kalau Anda memilih berinvestasi dalam deposito berjangka 3 bulan, Anda akan memperoleh suku bunga 5,9% per tahun pada saat jatuh tempo akhir bulan ketiga. Oke, kali ini mari kita lihat bagaimana cara menghitung bunga deposito. Bunga yang diberikan oleh deposito memang lebih tinggi dibandingkan tabungan. Pada deposito, Anda mengendapkan uang selama jangka waktu tertentu, misalnya 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan, dan setiap periode waktu tersebut memiliki bunga berbeda. Ada dua cara yang digunakan untuk menghitung besarnya bunga deposito yang didapatkan sesuai dengan jumlah uang yang Anda simpan. Jika simpanan Anda kurang dari 7,5 juta rupiah, maka perhitungan bunga deposito per bulan adalah jumlah uang simpanan dikali bunga per tahun dikali tenor dibagi 12. Sedangkan jika simpanan Anda lebih dari atau sama dengan 7,5 juta rupiah, maka perhitungan bunga deposito per bulan adalah jumlah uang simpanan dikali bunga per tahun dikali 80% dikali tenor dibagi 12. 80% pada perhitungan deposito di atas 7,5 juta rupiah merupakan bunga tahunan setelah dipotong pajak 20%. Misalnya, bunga adalah 5,9%, maka 20% dari 5,9% adalah 1,2%. Jadi, bunga yang digunakan adalah 4,7%. Misalnya, Anda mengambil deposito 3 bulan dengan bunga 5,9% dan uang yang disetorkan 10 juta rupiah. Maka rumus menghitung bunganya adalah 10 juta dikali 4,7% dikali 3 dibagi 12. Hasilnya adalah 150.000 rupiah. Jadi bunga deposito bulanan yang didapatkan nasabah adalah 150.000 rupiah. Nah, mari kita lihat mengenai frekuensi pembayaran bunga. Bunga deposito Anda dibayarkan pada jatuh tempo atau akhir jangka waktu yang disepakati. Untuk deposito berjangka pendek atau bunga dibayarkan tiap tahun untuk deposito berjangka panjang. Beberapa pilihan pembayaran deposito lainnya seperti pembayaran tahunan di mana bunga dibayarkan tiap akhir tahun, pembayaran per semester di mana bunga dibayarkan tiap 6 bulan, pembayaran per kuartal di mana bunganya dibayarkan tiap 4 bulan, pembayaran bulanan di mana bunga dibayarkan tiap akhir bulan, pembayaran dui mingguan di mana bunga dibayarkan tiap 2 minggu, pembayaran mingguan di mana bunga dibayarkan tiap akhir minggu, pembayaran jatuh tempo di mana bunga dibayarkan saat deposit jatuh tempo. Mungkin banyak di antara Anda belum mengerti bagaimana cara menghitung keuntungan dari deposito. Mari kita lihat di sini. Caranya sangat mudah dan bahkan lebih mudah dari cara menghitung tabungan. Rumus menghitung bunga deposito dengan contoh perhitungan dalam kasus nyata sebagai berikut. Pak Jono ingin mendepositokan uang sebesar 100 juta rupiah dengan jangka waktu 12 bulan dengan ketentuan bahwa bunga yang ditetapkan adalah 5% serta pajak sebesar 20%. Mari kita lihat perhitungannya seperti di bawah ini. Keuntungan bunga deposito rumusnya sama dengan suku bunga deposito dikali nominal uang yang ditanam dikali hari dibagi 365. Pajak deposito rumusnya sama dengan tarif pajak dikali bunga deposito. Pengembalian deposito rumusnya sama dengan nominal investasi ditambah bunga deposito dikurangi pajak. Nah, di sini dari kasus Pak Jono, mari kita hitung sama-sama. Keuntungan bunga deposito sama dengan 5% dikali 100 juta rupiah dikali 360
dibagi 365 sama dengan 4.931.506 rupiah. Pajak deposito sama dengan 20% dikali 41.666.667 rupiah sama dengan 986.301,306 rupiah. Pendapatan bersih sama dengan 4.934.506,849 rupiah dikurangi 986.301,306 rupiah sama dengan 3.945.205,48 rupiah. Maka keuntungan yang diperoleh Pak Jono adalah 3.945.205,48 rupiah. Cara lain yang bisa Anda lakukan adalah membagi dana menjadi beberapa produk deposito dengan jangka waktu yang berbeda. Dengan strategi ini, Anda akan mendapatkan keuntungan lebih, yaitu mendapatkan uang tunai dengan lebih cepat dan bebas penalti. Karena berjangka panjang, tingkat suku bunga relatif baik dan adanya kesempatan untuk mendapatkan tingkat suku bunga yang tinggi karena dianggap berinvestasi ulang. Faktor lain yang tidak kalah penting dalam menentukan keuntungan sebuah deposito yang perlu Anda ketahui adalah faktor inflasi. Nah, demikian tentang deposito. Terima kasih.